Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam channel kami, Abu Respan Shauki. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk membahas mengenai karakter manusia atau karakter seseorang. Secara umum, manfaat kita mengetahui karakter seseorang, terutama dalam pekerjaan, adalah untuk berkoordinasi dengan baik, ya, dengan komunikasi yang tepat. Secara umum, ada 4 tipe karakter manusia atau karakter seseorang. Yang pertama adalah flegmatis. Nah, flegmatis ini pembawanya adalah damai. Kemudian ada sanguins. Sanguins ini dia pembawaannya ceria. Kemudian ada juga melankolis. Dia pembawaannya serius. Nah, dia itu tipenya tipe pemikir. Kemudian yang terakhir ada koleris. Dan pembawaannya adalah pembawaannya keras. Nah, pada video kali ini saya akan fokus kepada satu karakter saja. Untuk 3 karakter lainnya nanti saya akan share di video-video saya selanjutnya. Makanya jangan sampai ketinggalan. Tipe flegmatis. Tipe flegmatis ini ciri utamanya adalah berhasrat damai. Jadi dia ini selalu menghindari konflik, kemudian suka mengalah, dan juga dia tidak bisa marah, ya. Nah, ini sudah pembawaan si flegmatis ini. Perasaan-perasaan marah, perasaan unek-uneknya, perasaan jengkelnya, dia akan ditahan dalam hatinya dia. Oleh sebab itu, maka energi dia habis digunakan untuk menahan hal-hal yang seharusnya bisa diungkapkan atau orang lain bisa mengungkapkannya. Tapi dia memilih untuk ditahan. Sehingga apa yang terjadi? Maka orang flegmatis ini akan mudah cepat lelah, ya. Dikit-dikit dia tidur gitu ya, dikit-dikit nempel tembok dia tidur, lagi zoom meeting duduk-duduk santai tidur. Lalu apa sih sebetulnya kelemahan atau kelebihan dari seorang flegmatis ini, ya? Oke, untuk kekuatannya, yang pertama dia cenderung diplomatis. Jadi gaya bicaranya dia cenderung diplomatis, ya. Karena kenapa? Karena watak ataupun bawaan seorang flegmatis ini adalah damai. Dia tidak mau ada suatu konflik. Dia tidak ingin menyinggung seseorang atas perkataan atau statementnya dia. Makanya kadang orang flegmatis ini dia akan muter-muter dulu sampai ketemu pada poin apa yang ingin dia sampaikan, dan tentunya dengan tidak menyinggung seseorang, ya. Nah, ini tipe seorang flegmatis. Oke. Yang kedua, seorang flegmatis ini senang dengan hal-hal yang sifatnya rutin atau monoton, ya, atau berulang gitu ya. Nah, mungkin di sini seorang flegmatis ini bisa dicontohkan dengan seorang dengan pekerjaan administrasi atau seperti customer service, ya. Customer service dia akan mendengarkan keluhan-keluhan dari customernya dengan sopan, dengan ramah gitu ya. Padahal pertanyaannya mungkin berulang-ulang terus gitu ya. Mungkin ada pertanyaan yang
sudah ditanyakan oleh customer lain, tapi ditanyakan lagi di customer selanjutnya gitu ya. Yang ketiga, dia senang mempelajari atau mengamati suatu hal gitu ya, atau tingkah laku seseorang. Dan uniknya lagi, seorang pragmatis ini dia akan mengadopsi hal-hal baik yang didapat sewaktu pengamatan tersebut ya. Tentunya supaya dirinya bisa lebih baik lagi gitu ya. Kelemahannya sendiri, seorang pragmatis ini dia sulit untuk mengambil suatu keputusan. Jadi lama gitu ya dalam mengambil keputusan. Nah, ini karena seorang pragmatis ini tadi sudah disampaikan bahwa dia menghindari konflik, kemudian terlalu damai ya, hatinya tuh terlalu damai, kondisinya terlalu damai, kemudian dia tidak ingin menyakiti siapapun gitu ya. Jadi dia harus berpikir bolak-balik gitu ya, biar keputusan itu keputusan yang terbaik. Jadi di sini keputusan yang diambilnya akan menjadi lama, bahkan sulit gitu ya. Yang kedua adalah senang menunda-nunda pekerjaan. Ya, ini karena tadi dia pembawaannya damai, rileks, tenang gitu ya. Ayo cepet-cepet berangkat, nanti aja sabar dulu gitu ya, sebat dulu gitu ya. Yang ketiga, dia mudah stres jika terlalu banyak konflik, ya, terlalu banyak tuntutan, bekerja dengan target, gitu ya. Karena itu tadi, dia pembawaannya adalah damai, santai lah bro, relax aja dulu bro, gitu ya. Sehingga jika kita memaksakan, maka cenderung orang ini akan sangat stres, gitu ya. Ditambah lagi seorang pragmatis ini dia tidak bisa mengerjakan dua hal dalam sekaligus, atau dia hanya fokus pada suatu pekerjaan saja. Kalau misalkan diganggu, itu bisa marah ataupun bisa buyar dua-duanya gitu ya. Nah, itu tadi ada sedikit penjelasan tentang pragmatis itu apa, ciri-cirinya apa, kemudian kelemahan kelebihannya apa. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan seorang pragmatis ini. Yang pertama, berbicara dengan cara memberikan keputusan bagi dirinya. Jadi bantulah dia untuk memutuskan apa yang harus dia pilih, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia bawa, kemudian apa yang harus dia pegang dan lain sebagainya. Yang kedua, perlahan-lahanlah dalam menjelaskan sesuatu kepada seorang pragmatis. Karena seorang pragmatis ini dia akan selalu bertanya, bagaimana caranya, bagaimana saya melakukannya, atau bagaimana sih solusinya. Jadi sebetulnya seorang pragmatis ini dia menginginkan suatu penjelasan yang detail sekali gitu ya. Jadi terus saja kalau dia belum mengerti apa sih, bagaimana sih gitu ya, terus saja dia bertanya, dan kita disarankan tidak boleh bosan gitu ya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak cenderung untuk meremehkannya atau untuk tidak menghargainya, tidak respect sama dia gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa seorang pragmatis ini dia pasti akan memendam perasaan ataupun unek-unek ketika dia tidak merasa nyaman dengan perkataan seseorang gitu ya. Nah, dengan unek-unek tersebut, maka hal yang pasti muncul adalah sifat malas seseorang ya. Gue males nih kalau misalkan udah ngomong sama dia, orangnya gini. Dan
seseorang tersebut bisa saja dia masuk ke dalam list orang yang tidak ingin dia temui gitu ya. Sampai segitunya ya pragmatis. Mungkin orang juga orang dengan karakter lain mungkin juga mengalami hal seperti itu, tapi tidak sehebat apa yang dirasakan atau dilakukan oleh seorang pragmatis ini gitu ya. Ya, itulah tadi penjelasan singkat mengenai seorang pragmatis atau karakter pragmatis ya. Tidak suka konflik, kemudian pembawaan yang damai, kemudian tidak suka marah gitu ya. Ikut-ikut aja, nurut-nurut aja gitu ya. Sulit untuk membuat suatu keputusan. Pada dasarnya, seseorang itu memiliki dua karakter yang berbeda karena seorang dilahirkan dari laki-laki dan juga perempuan gitu ya. Jadi ada dua karakter yang turun kepada seseorang tersebut. Hanya saja ada yang karakternya menjadi karakter dominan dan juga ada yang karakter tambahan. Karakter dominan ini itu tadi sudah dijelaskan bahwa ini karakter yang dapat terlihat ataupun karakter yang sering menjadi patokan sebetulnya Anda ini karakternya apa gitu ya. Nah, sedangkan untuk pembawaan ini biasanya terlihat namun sedikit gitu ya. Nah, dengan kita mengetahui suatu karakter atau karakter diri kita pribadi, maka kita akan tahu treatment apa yang harus diberikan supaya kelemahan-kelemahan tersebut tidak begitu muncul gitu ya, terutama kelemahan-kelemahan yang menjadi dasar ataupun kelemahan yang sangat penting ya. Misalkan saja tadi pragmatis itu sulit dalam mengambil suatu keputusan, maka mungkin treatment yang bisa diambil adalah melatih dia untuk bisa membuat suatu keputusan dengan cepat tentunya ya, karena itu tadi dia tidak senang konflik, takutan ya sebetulnya yang pragmatis ini. Cuman takutan ini karena dia terlalu waspada atau yaitu tidak ingin timbul konflik ke depannya gitu ya. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai karakter pragmatis ya. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar channel kami semakin berkembang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.